it comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Nastiti Ahin dengan NPM 2250415. Halo, perkenalkan nama saya Mai Naila Zahra dengan NPM 2250421. Halo, perkenalkan nama saya Lira Silva Bestiani dengan NPM 2250422. Hai, perkenalkan nama saya Gelistiara Cicu Eliawati dengan NPM 225040032. Halo, perkenalkan nama saya Jujun Hidayat dengan NPM 2250438. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi hasil praktikum kami yang berjudul Zat Pengatur Tumbuh Etilen pada Tanaman Pisang. Tujuan dari praktikum kali ini adalah Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh etilen terhadap proses pematangan buah. yang kedua, mengukur pengaruh konsentrasi etilen terhadap kematangan buah. Yang ketiga, menganalisis pengaruh etilen terhadap perubahan fisik dan kimia buah. Yang keempat, mengetahui pengaruh etilen terhadap pertumbuhan tanaman. Yang kelima, menganalisis pengaruh interaksi etilen dengan faktor lingkungan terhadap kematangan buah. Hormon merupakan senyawa organik aktif yang memiliki peranan penting dalam aktivitas fisiologi setiap makhluk hidup karena memiliki fungsi sebagai regulator atau pengontrol. Pada tumbuhan, hormon disebut dengan fitohormon yang berarti sekumpulan senyawa organik bukan hara, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang tersedia dalam kadar sangat kecil, mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan tumbuhan. Hormon tumbuhan dapat bersifat endogen dihasilkan sendiri oleh individu yang bersangkutan, maupun eksogen diberikan dari luar sistem individu. Hormon eksogen dapat juga merupakan bahan non-alami atau sintetik, tidak dibuat dari ekstraksi tumbuhan. Oleh karena itu, untuk mengakomodasi perbedaan tersebut dipakai istilah zat pengatur tumbuh. Dalam fisiologi tumbuhan, dikenal ada 5 zat pengatur tumbuhan, yaitu auksin, giberelin, sitokinin, etilen, dan asam absisat. Masing-masing dari zat pengatur tumbuh tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing terkait dengan gejala fisiologi tertentu. Di dalam proses fisiologi, etilen mempunyai peranan penting. Pengaruh etilen dalam fisiologi tanaman yang salah satunya adalah mendukung respirasi klimaterik dan pematangan buah. Pada praktikum kali ini, ada alat-alat yang digunakan. Yang pertama, ada pisau. Pisau digunakan untuk memotong buah pisang. Yang kedua, ada timbangan digital. Nah, timbangan digital ini digunakan untuk menimbang berat karbit yang akan digunakan. Yang ketiga, ada cawan Petri. Nah, cawan Petri ini digunakan untuk wadah karbit saat penimbangan. Yang keempat, ada kain lap. Kain lap digunakan untuk membungkus buah pisang yang telah ditaburi karbit. Yang kelima ada kardus. Kardus digunakan sebagai wadah untuk menyimpan pisang selama proses pematangan yang dilakukan kurang lebih 5 hari. Yang keenam ada lakban. Nah, lakban ini digunakan untuk merekatkan kardus. Pada praktikum kali ini digunakan 2 bahan. Yang pertama ada buah pisang. Nah, buah pisang ini sebagai bahan utama pada uji zat pengatur tumbuh-tumbuhan. Yang kedua ada etilen atau karbit. Nah, etilen atau karbit ini sebagai bahan pada proses pematangan pada buah pisang. Pertama-tama, potong 2 buah pisang bersama pangkalnya menggunakan pisau. Kedua, timbang karbit sebanyak 25 gram. Ketiga, taburkan serbuk karbit pada kain yang sudah disiapkan. Keempat, letakkan pisang di atas kain, lalu bungkus pisang tersebut dengan kain sampai tertutup seluruh permukaannya. Kelima, simpan pada kardus untuk penyimpanan. Terakhir, lakban kardus, lalu simpan di ruangan dan amati 2 hari sekali selama 5 hari.
Baik, untuk hasil pengamatan pada praktikum kali ini, yaitu pada hari ke-0, buah pisang masih berwarna hijau dan memiliki tekstur yang masih keras. Nah, hal ini menandakan bahwa pisang itu belum matang. Kemudian pada hari kedua, buah pisang mulai menunjukkan perubahan warna menjadi sedikit lebih hijau muda dan teksturnya pun lebih lunak. Nah, hal ini menandakan proses pematangannya telah dimulai. Kemudian pada hari keempat, pisang didominasi oleh warna kuning dan memiliki tekstur yang lunak, dan hal ini menunjukkan bahwa proses pematangan akan mencapai pada tahap akhir. Praktikum yang berjudul zat pengatur tubuh etilen pada pemasakan buah ini bertujuan untuk melihat pengaruh etilen internal terhadap pemasakan buah pisang. Penggunaan buah pisang dalam praktikum ini dikarenakan buah pisang adalah buah yang klimakterik. Apa sih yang dimaksud dengan buah klimakterik itu? Nah, buah klimakterik yaitu buah yang mengalami peningkatan laju respirasi selama proses pemasakan. Dengan kata lain, apabila buah dipetik dalam keadaan tua, buah tersebut dapat masak dengan sendirinya. Praktikum pemasakan buah ini menggunakan buah pisang sebagai objek untuk melihat pengaruh etilen dalam pemasakan buah. Perlakukan yang dilakukan dengan menggunakan karbit. Proses pematangan buah tersebut diletakkan dalam wadah tertutup agar gas asetilena yang dihasilkan tidak keluar kemana-mana. Kami melakukan pengamatan pada pemasakan buah pisang ini selama 4 hari. Pada hari ke-0, buah pisang masih berwarna hijau, memiliki tekstur yang keras, menandakan bahwa buah pisang belum matang. Pada hari kedua, buah pisang mulai menunjukkan perubahan warna menjadi sedikit hijau muda dan teksturnya pun menjadi lebih lunak, menandakan proses pematangan buah telah dimulai. Pada hari keempat, buah pisang didominasi oleh warna kuning dan memiliki tekstur yang lunak, menunjukkan bahwa proses pematangan akan mencapai tahap akhir. Selama proses pemasakan, buah pisang akan mengalami perubahan secara fisik dan kimiawi, yaitu perubahan tekstur, aroma, rasa, kadar pati, dan gula. Tekstur buah ditentukan oleh senyawa-senyawa pektin dan selulosa. Selama pemasakan, buah menjadi lunak karena menurunnya jumlah senyawa tersebut. Selama itu, jumlah protopektin yang tidak larut berkurang, sedang jumlah pektin yang larut menjadi bertambah. Timbulnya aroma yang khas pada buah pisang disebabkan terbentuknya senyawa kompleks dari senyawa yang mudah menguap. Di samping timbulnya aroma, terbentuk juga gula selama pemasakan buah. Bertambahnya senyawa mudah menguap saat pemasakan buah pisang sangat erat hubungannya dengan pembentukan aroma buah pisang. Hilangnya warna hijau pada pisang yang sudah matang ini dikarenakan hilangnya klorofil dan sedikit pembentukan zat karotenoid secara murni. Enzim klorofilase yang bertanggung jawab atas terjadinya penguraian klorofil. Kegiatan hidrolitik klorofilase yang memecah klorofil menjadi bagian fitol dan inti porfirin. Klorofil terutama dalam suasana asam dapat pula keheningan ion Mg+ yang ada pada pusat gugus porfirinnya dan berubah menjadi feofitin. Barulah terjadi perubahan warna, tetapi bukan hilangnya warna tersebut. Lunaknya buah disebabkan oleh adanya perombakan protopektin yang tidak larut. Pematangan biasanya meningkatkan jumlah gula-gula sederhana yang memberi rasa manis. Nah, karbit dalam praktikum kali ini berfungsi sebagai sumber etilen yang mempercepat pemasangan buah. Karbit atau disebut juga kalsium karbida atau CaC2, karbit yang terkena uap air akan menghasilkan gas asetilen yang memiliki struktur kimia mirip dengan etilen alami. Zat yang membuat proses pematangan di kulit buah. Proses fermentasi akan berlangsung serentak sehingga terjadi pematangan merata. Proses pembentukan etilen pada karbit adalah CaC2 ditambah
2H2O menjadi C2H2 ditambah CaOH2. Dan penambahan karbit pada pematangan buah menyebabkan konsentrasi etilen meningkat. Hal ini menyebabkan kecepatan pematangan buah pun bertambah. Kesimpulan dari hasil praktikum zat pengatur tumbuh etilen adalah: yang pertama, pengaruh etilen terhadap proses pematangan buah. Nah, pengaruh proses pematangan buah itu yang pertama ada percepatan pematangan buah dengan mempercepat proses biokimia dan fisiologis. Yang kedua, ada perubahan warna dengan menginduksi degradasi klorofil dan sintesis pigmen karotenoid. Yang ketiga, ada pengembangan aroma dan rasa yang meningkatkan produksi senyawa volatif yang bertanggung jawab atas aroma dan rasa buah, dan peningkatan kadar gula dan peningkatan kadar asam yang meningkatkan rasa manis buah dan mempengaruhi keseimbangan asam dalam buah. Yang kedua, tujuan pengaruh konsentrasi etilen terhadap kematangan buah itu sebagai pengatur laju pematangan konsentrasi rendah dan konsentrasi tinggi. Selanjutnya ada koordinasi pematangan dan pengendalian kualitas buah. Yang ketiga, tujuan pengaruh etilen terhadap perubahan fisik dan kimia buah adalah sebagai mengontrol kapan buah akan matang sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan distribusi. Yang keempat, tujuan pengaruh etilen terhadap pertumbuhan tanaman adalah meningkatkan hasil panen, memperbaiki kualitas tanaman, dan pengaruh pada perkecambahan benih. Dan yang terakhir adalah interaksi etilen dengan faktor lingkungan memainkan peran penting dalam pengatur kematangan buah. Sekian pemaparan laporan praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.